Polisi kejar truk pengangkut miras ilegal. Pelaku mutilasi dalam koper merah dituntut mati. 26 puskesmas di Sumeneb siap gelar vaksinasi campak. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama dari Jember, Jawa Timur. Tim Alap-Alap Satuan Samapta Polres Jember menggagalkan penyelundupan ribuan botol miras ilegal jenis arak Bali. Aksi pengejaran hingga belasan kilometer dilakukan untuk menghentikan truk. Inilah aksi pengejaran yang dilakukan tim Alap-Alap Satuan Samapta Polres Jember dengan truk yang mengangkut ribuan botol miras dari Bali. Sempat berupaya kabur hingga belasan kilometer, polisi berhasil menghentikan truk di kawasan Sukorambi, Jember. Polisi menemukan 3.330 botol miras jenis arak Bali dalam kemasan kardus yang hendak dikirim ke Kota Malang. Polisi melakukan pengembangan kasus ini dan lebih mengoptimalkan giat operasi dan pemberantasan pengiriman barang ilegal. Kita amankan satu kendaraan truk dan betul truknya ini mengangkut miras jenis arak Bali, dan di situ ada kami amankan sopir maupun kernetnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk jumlah botolnya kurang lebih sekitar 3.330 botol yang berhasil kita amankan. Dari Bali tujuan Malang. Itu jenis apa itu? Arak Bali. Ada berapa botol kira-kira? 3.300. Anda sebagai kurir aja ya? Iya. Untuk pemiliknya orang mana ini? Orang Malang sana. Ada 3 orang. Sempat ada surat jalan atau gimana kemarin? Tidak ada. Seorang pemuda ditangkap Polsek Bubutan, Surabaya setelah menggondol motor milik perempuan yang dikenal melalui aplikasi daring. Modusnya pelaku menyasar perempuan di media sosial untuk berkencan. Pelaku ditangkap Polsek Bubutan di sebuah kos di daerah Keranggan, Surabaya setelah dilaporkan telah menipu dan mencuri motor teman kencannya. Mereka berkenalan melalui aplikasi dan sepakat bertemu di pusat perbelanjaan. Korban yang tidak curiga meminjamkan STNK dan kunci motor kepada pelaku. Saat makan di sebuah restoran, pelaku pamit ke toilet dan tak kembali. Korban yang curiga menyusul ke parkiran, namun sepeda motor miliknya sudah raib. Hasil rekaman CCTV mengungkap pelaku telah membawa kabur motor tersebut. Untuk masyarakat jangan sampai tertipu, lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan. 1 minggu kemudian tanggal 13 Agustus, unit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang mana pelaku ini sudah melakukan ini sampai 11 kali, ya, sampai 11 lagi penipuan. Selain kendaraan bermotor, ada HP, sudah itu handphone yang cukup banyak, ya. Itu modusnya sama, yaitu melakukan penipuan terhadap korban, dan alhamdulillah pelaku berhasil kami lakukan penangkapan. Informasi lainnya, seorang karyawan distributor tepung di sebuah perusahaan di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas dalam kamar mes karyawan. Pihak keluarga menduga ada yang janggal dalam kasus kematian korban. Tewasnya seorang karyawan distributor tepung di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Jember, membuat syok keluarga korban. Korban yang berusia 24 tahun ditemukan teman kerjanya dalam kondisi tewas di kamar. Namun pihak keluarga dan rekan korban merasa janggal ketika melihat korban dalam posisi duduk di salah satu kamar di lokasi penginapan karyawan.
Memang di sini kan ada tim audit yang datang dan memang ada kesalahan dari beberapa pihak gitu. Jadi kita langsung laporkannya ke pihak kepolisian waktu itu. Nah, gitu. Jadi pihak dari siapa ini yang namanya almarhum Pak Febri itu mungkin dia juga nggak tahu ya kenapa. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menunggu hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Bersama dengan unit Inafis Polres termasuk backup dari unit opsional Polres Jember, kita laksanakan olah TKP, dan setelah kita laksanakan olah TKP awal untuk jenazah langsung kita evakuasi, kita bawa ke kamar mayat Dr. Subandi dalam rangka pemeriksaan luar dalam untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kematian korban. Penyelidikan atas kematian korban saat ini dalam penanganan tim gabungan Polsek Sumbersari dan Satreskrim Polres Jember. Polisi akan memeriksa barang bukti dan saksi yang ada di lokasi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terdakwa perkara mutilasi koper merah dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum JPU di Pengadilan Kota Kediri. Hal itu karena jaksa menilai perbuatan terdakwa sadis dalam menghilangkan nyawa korban. Dalam agenda tuntutan di Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar Rohmat Trihartanto, terdakwa perkara mutilasi koper merah, dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman mati. Hal itu karena perbuatan terdakwa dinilai jaksa sadis dalam menghilangkan nyawa korban. Sebelumnya, Rohmat Trihartanto melakukan pembunuhan kepada seorang perempuan warga Blitar. Pelaku membunuh korban dengan cara memutilasi dan tubuhnya dibuang di sejumlah lokasi seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Tentunya sesuai dengan pasal 340 pidana mati. Yang jadi pertimbangan itu karena fakta-fakta di persidangan yang sebelumnya terungkap dalam persidangan. Kedua, yang jadi pertimbangan itu hal-hal yang memberatkan, beberapa sadis. Ketiga, membuat keluarga korban itu malah kehilangan dana menampung sesuatu terlampung terhadap kehidupan keluarga. Artinya tidak ada perbuatan yang meringankan dari terdakwa. Untuk pasal 350 tidak ada meringankan. Yang terakhir terdakwa kan menikmati hasil kejahatan dengan menjual mobil korban. Sorotan lainnya, berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon hingga 17 Agustus 2025, jumlah suspek campak di Sumeneb mencapai 2.035 kasus. Penyakit ini sudah menyebar di 26 kecamatan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa langsung menggelar rapat koordinasi dan meninjau langsung kondisi pasien di rumah sakit. Rapat koordinasi berlangsung di ruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumeneb dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Rapat dihadiri Dinas Provinsi, Forkopimda Sumeneb, dan OPD terkait untuk membahas pemetaan penyebaran campak dan percepatan vaksinasi. Selepas rapat, Khofifah menyempatkan diri mengunjungi pasien anak penderita campak di RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumeneb untuk melihat langsung penanganan yang dilakukan tenaga kesehatan. Khofifah meminta kerjasama seluruh lintas sektor untuk menyukseskan program vaksinasi massal dan mengajak warga membawa anaknya untuk divaksin. Kami mohon semua elemen bersatu padu menyampaikan pesan ini kepada masyarakat bahwa dari 17 kasus yang kemudian meninggal dari campak ini, 16 terkonfirmasi tidak pernah diimunisasi. 1 terkonfirmasi imunisasi tapi tidak lengkap. Oleh karena itu, mohon kepada semua masyarakat, para tokoh masyarakat, para ulama, semuanya menjadikan ini bagian dari pembelajaran. Kita ingin generasi ke depan ini semuanya sehat.
Sebanyak 26 puskesmas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur akan melakukan vaksinasi campak secara serentak mulai hari ini, Senin hingga 3 pekan ke depan. Sejumlah puskesmas mulai mempersiapkan vaksin dan tim untuk pelaksanaan vaksin serentak di Kabupaten Sumeneb. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nur Khalis. Saudara, saat ini saya berada di Puskesmas Pamolokan, salah satu puskesmas dari 26 puskesmas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang akan menyelenggarakan vaksinasi massal pada hari Senin hingga 3 pekan ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sumeneb dinyatakan kejadian luar biasa terkait dengan kasus campak, dan data terkini yang kami terima ada 2035 kasus periode dari Januari hingga Agustus 2025, dan kemudian juga ada 17 korban anak yang meninggal selama periode tersebut. Nah, saat ini saya berada di Puskesmas Pamolokan dan ingin saya tunjukkan kepada Anda, saudara, ini adalah ruang imunisasi yang di ruangan ini menjadi tempat penyimpanan vaksin setelah 26 puskesmas di Kabupaten Sumeneb ini akan melakukan vaksin secara serentak mulai Senin besok hingga 3 pekan ke depan. Untuk tahu teknis pelaksanaan dan sekaligus juga persiapan vaksinasi yang akan dimulai Senin besok hingga 3 pekan ke depan, saya sudah bersama dengan Ibu Yeyen. Beliau adalah KTU Puskesmas Pamolokan. Bisa dijelaskan, Bu, seperti apa persiapannya, Bu? Ya, jadi gini, untuk pelaksanaan Ori Campak ini kita sudah membuat microplanning, di mana salah satunya kita juga sudah mengadakan koordinasi dengan lintas sektor, baik kecamatan, dinas pendidikan maupun kepala desa atau lurah. Jadi awal yang kami laksanakan adalah kita melihat jumlah sasaran, mengingat jumlah sasaran kita itu untuk Ori Campak usia 9 bulan sampai umur 7 tahun. Dari sasaran tersebut kebetulan kita mempunyai total coverage untuk wilayah Puskesmas Pamolokan sendiri sekitar 4.250 anak. Untuk timnya sendiri kita sudah membagi tim, nanti kita akan bagi menjadi 6 tim, di mana di situ ada profesi nakes dan profesi perawat yang siap terjun ke beberapa titik mulai tanggal 25 Agustus besok. Mungkin demikian. Itu tadi, saudara, pernyataan dari KTU Puskesmas Pamolokan terkait dengan persiapan pelaksanaan vaksinasi yang akan digelar mulai Senin besok hingga 3 pekan ke depan. Terima kasih, kembali ke studio. Pasokan beras medium belum normal, pembelian pun dibatasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, pasokan beras medium di pasaran kota Malang belum stabil. Hal ini membuat pedagang membatasi pembelian beras medium sehingga harganya naik. Sejumlah toko penjual beras di Pasar Besar Kota Malang kesulitan mendapatkan pasokan beras jenis medium selama sepekan terakhir. Pedagang Pasar Besar Malang mengaku meski sudah ada pengiriman beras medium, pasokan beras ini masih terbatas dan belum stabil bila dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, pedagang juga mengaku ada pembatasan pembelian beras. Sebelumnya, pedagang bisa mendapatkan 3 hingga 5 sak beras kemasan 25 kg. Namun kini pedagang hanya mendapat 1 sak saja. Berapa gitu? Ada beberapa sih, cuma ya masih agak kesulitan soalnya nggak normal untuk pengirimannya. Kalau untuk sekarang bisa mendapatkan beras sampai berapa? Kalau sekarang 2 sak, kalau dulu kan dibatasi cuma 1 sak, kalau sekarang itu 2 sak untuk pengambilannya. Normalnya biasanya bisa ambil bisa lebih mas. Kalau untuk normalnya bisa 3 sampai 4 atau 5 itu bisa, tapi kalau untuk sekarang itu masih dibatasi karena toko-toko lainnya juga masih kosong. Buat kami ke warung mungkin agak susah, masalahnya kan kebutuhannya harus setiap hari tapi belinya kan nggak bisa, maksudnya kalau dibatasi gitu maksudnya itu. Dibatasi kemarin, Mbak ya? Ya kemarin beli 2, maksudnya beli 20 kilo jadi nggak boleh, harus beli 1 aja, dibatasi cuma 1.
Sementara itu harga turun drastis. Petani tomat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember memilih tak memanen tomat dan dibiarkan mati dan membusuk. Aksi ini lantaran biaya operasional petani tidak sebanding dengan hasil penjualan. Tanaman tomat yang dibiarkan membusuk ini salah satunya milik Muhammad Dafir, petani tomat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Tanaman tomat seluas kurang lebih 1 hektar dan memasuki masa panen dibiarkan begitu saja dan tidak dipetik panen. Harga jual mengalami penurunan drastis setiap harinya yang sempat tembus Rp25.000 saat ini hanya Rp750 per kilogram. Petani memilih tidak panen tomat karena mengeluarkan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan panen tomat. Untuk 1 hektar lahan tanaman tomat, biaya tanam hingga panen membutuhkan hingga Rp80 juta di luar biaya sewa lahan maupun pengeluaran biaya tambahan lainnya. Yang minggu-minggu yang lalu, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu itu Rp24.000. Artinya ini turun drastis ya? Turun drastis. Nggak tahu kenapa, padahal cuacanya ekstrim seperti ini. Kadung panas ya panas, ini sampai terbakar seperti ini. Daunnya ini sampai terbakar. Kadung hujan, pas hujan kayak kemarin tuh 3 hari hujan terus. Artinya ini petani merugi nih Pak? Rugi. Ini dibiarkan tidak dipanen nih Pak? Tidak dipanen, karena harganya seperti ini. Di Kecamatan Sumber Jambe, Jember, tercatat kurang lebih 20 hektar lahan petani yang saat ini bertaman tomat dan dipastikan mengalami kerugian karena harga anjlok. Terus gimana dengan kondisi ini petani? Kondisi petani sekarang ini banyak mengeluh, harganya ini kurang stabil sekarang. Sampai tembus, sampai berapa sekarang? Sekira sekarang kurang lebih 750 harganya. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya sampai 25.000, 20 kemarin. Petani berharap pemerintah turun tangan berupa permodalan agar bisa kembali bercocok tanam saat musim tanam selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya berinovasi membuat sistem pendingin dan penerangan berbasis Internet of Things untuk peternak ayam. Sistem teknologi ini dapat memantau dan mengatur kondisi kandang guna meningkatkan produktivitas peternakan ayam petelur. Wahyu Enggarjati, mahasiswa program studi teknik informatika Untak Surabaya, berinovasi merancang sistem teknologi pemantau dan pengendali kondisi kandang ayam petelur. Sistem ini dirancang untuk mengatur suhu, kelembapan, dan penerangan kandang secara real time. Enggar bilang suhu dan kelembapan adalah faktor penting dalam menentukan produktivitas ayam petelur. Ketika suhu terlalu panas, ayam mengalami stres termal sehingga jumlah dan kualitas telur menurun. Peternak itu terbantu dengan adanya aplikasi ini dan sistem ini. Jadi peternak ketika peternak sedang di rumah ya, peternak bisa mengecek kayak situasi seperti suhu pada kandang ayam tersebut, terus kelembapan, amonia, lalu tingkat volume tangki air, toran itu tadi yang buat sumber airnya gitu. Dan juga produktivitas ayam ini tergolong cukup stabil ya. Dalam implementasinya, Enggar menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan, sensor TSL2561 untuk intensitas cahaya, sedangkan sensor MQ135 untuk mendeteksi gas amonia, serta sensor ultrasonik ACSR04 untuk memantau ketinggian air di tangki. Pengukuran lampu kandang juga bisa dilakukan secara otomatis maupun manual pada musim hujan. Pengaturan otomatis berbasis cahaya lebih efektif, sedangkan pada musim kemarau, metode manual berbasis waktu lebih sesuai untuk meningkatkan sirkulasi udara. Inovasi ini diharapkan dapat membantu peternak meningkatkan hasil produksi telur sekaligus memperbaiki kesejahteraan ternak. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mampu mengolah limbah buah menjadi cairan ekoenzim. Selain mengurangi sampah, cairan ini mampu membantu sektor pertanian hingga perikanan. Banyaknya limbah buah tak layak jual dibuang ke sungai, membuat sekelompok mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang menjalani program KKN di Pasuruan mencoba memanfaatkan limbah buah tersebut. Mereka memutuskan membuat cairan ekoenzim. Cairan ekoenzim ini memiliki beragam manfaat untuk sektor pertanian, peternakan hingga perikanan. Saat ini cairan ekoenzim ini sudah dijual di pasaran dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 per botolnya. Manfaat ekoenzim itu ada banyak. Yang pertama itu untuk pertanian, itu bisa disiram di tanah, itu bisa untuk pengganti pupuk. Nah, yang kedua itu bisa disiram, disemprotkan seperti itu di daun, di tanamannya maksudnya. Dan yang ketiga itu untuk peternakan, itu bisa dicampur dengan air lalu disiram ke kandang, itu mengurangi bau yang tidak sedap di kandang di peternakan. Semarak kemerdekaan lewat kuliner serba merah putih akan hadir usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jatim. Saudara, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Surabaya Barat mempunyai kreasi yang berbeda dalam memeriahkan bulan kemerdekaan ke-80 RI. Pihak hotel menampilkan kreasi kuliner dan minuman serba merah putih yang mampu menggugah selera dan rasa nasionalisme. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Momen HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia biasanya diwarnai dengan aneka lomba. Namun di sebuah hotel ternama di Surabaya Barat, perayaan terasa berbeda. Kali ini suasana merah putih terpancar dari kreasi kuliner dan minuman. Minuman Red Velvet Latte dan kue pain Swiss yang dibalut warna merona merah serta putih tersaji memanjakan mata dan lidah. Red Velvet Latte ini dibuat dari bubuk red velvet yang dicampur susu segar menciptakan perpaduan warna bak bendera merah putih. Di tangan Rizka, barista hotel, minuman ini bahkan dibentuk seindah bunga. Untuk menu kudapan, kue pain Swiss yang berasal dari Perancis juga dibuat dengan dominasi warna merah dan putih, memberikan sentuhan elegan namun tetap syarat makna kemerdekaan. Rizka, barista hotel Ciputra bilang, konsep merah putih ini bertujuan menarik minat pengunjung serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan lewat kuliner. Ini tadi kita bikin red velvet latte dengan ingredientnya itu dari red velvet powder yang dicairkan dan ditambahkan dengan fresh milk yang di steam. Kenapa konsepnya kok ambil merah putih ini? Untuk momen kemerdekaan HUT RI yang ke-80, jadi kita membuat red velvet latte dengan konsep nuansa merah putih. Salah satu pengunjung bilang baru pertama kali menikmati Red Velvet Latte dengan perpaduan warna merah putih. Rasanya enak dan baginya menyemarakan kemerdekaan tak selalu harus dengan lomba, namun juga bisa dari kreasi kuliner. Menurut saya croissantnya ini sangat menarik karena berhubungan dengan hari kemerdekaan, jadi warnanya antara gabungan merah dan putih. Begitu pula dengan minumannya, yaitu minuman merah putihnya juga. Untuk rasanya sangat enak, croissant juga crunchy, dan ditambah lagi perpaduan warna yang gradiasi merah putihnya bikin menarik. Dengan harga paket sebesar Rp45.000,
Pengunjung sudah bisa menikmati kelezatan Pen Swiss dan Red Velvet Latte sekaligus menyelami suasana kemerdekaan ke-80 RI. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.